Saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya akan melanjutkan sharing firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16, yaitu tentang Paulus dan rombongan misi penginjilannya atau evangelismenya yang masuk ke benua Eropa atau dataran Eropa. Dan dalam 2 episode sebelumnya firman Tuhan saya menjelaskan mengenai apa yang terjadi di kota Filipi, dan memang Filipi adalah kota pertama penginjilan oleh Paulus dan Silas dan Timotius dan Lukas itu diadakan. Jadi itu adalah kota pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, kejadian yang terjadi di Filipi dapat dibagi atau proses penginjilan yang terjadi di Filipi ini dapat dibagi dalam 4 episode. Episode yang pertama yaitu ketika Paulus dan rombongannya melayani Lydia, seorang penjual kain ungu, dan Lydia dan keluarganya bertobat. Dan yang kedua yaitu ketika Paulus mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan. Kemudian akibatnya Paulus dimasukkan, akibat dari mengusir roh jahat itu, Paulus dibawa dalam pengadilan dan kemudian dia dimasukkan dalam penjara. Itu Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Nah, episode yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bagaimana Tuhan membebaskan Paulus dan Silas dari dalam penjara dengan cara yang ajaib, cara yang digunakan Tuhan untuk membebaskan mereka berdua. Dan sebagai dampaknya, maka ada satu keluarga lagi yang percaya. Jadi sebelumnya adalah keluarga Lydia dan seisi rumahnya, ya. Lydia penjual kain ungu itu dan seisi rumahnya. Maka dalam episode ketiga ini yaitu kepala penjara dan seisi rumahnya. Jadi boleh saya katakan bahwa kalau Lydia dan seisi rumahnya itu adalah keluarga yang pertama menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus di Eropa karena penginjilan Paulus dan Silas dan Timotius dan Lukas tentu saja. Maka keluarga yang kedua adalah kepala penjara di Filipi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada episode yang keempat yaitu bagaimana Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara dan kemudian mereka meninggalkan kota Filipi. Nah, episode yang keempat ini kita akan mengikuti firman ini pada minggu yang akan datang. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyoroti pada episode yang ketiga, yaitu bagaimana Paulus di dalam penjara, ya, Paulus dan Silas di dalam penjara, dan kemudian Tuhan membebaskan mereka. Keberadaan mereka di dalam penjara ini adalah media yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, dan kemudian ada orang lain, ada kelompok lain yang menjadi percaya, yaitu kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya memberikan judul dari renungan pada hari ini yaitu doa dan pujian, kekuatan doa dan pujian sehingga Allah bertindak. Ya, tentu saja Allah bertindak bukan hanya karena doa dan pujian atau bukan karena doa dan pujian, tetapi kita bisa lihat dari firman Tuhan pada perikop ini, Kisah 16 ayat 25 sampai 34, yaitu bagaimana doa dan pujian yang dilakukan itu, dan pada saat doa dan pujian itu dinaikkan pada Tuhan, maka Allah bertindak. Tuhan Allah bertindak dengan cara yang luar biasa, dan ada orang yang diselamatkan. Dan seperti saya sebutkan tadi, yang diselamatkan itu adalah kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya. Saudara-saudara sekalian, silakan nanti Anda harus membaca dari Kisah 16 ayat 25 sampai 34 yang menjadi perikop sebagai bahan, ya, dasar dari renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, dari Kisah 16 ayat 25 sampai 34 ini ada dua hal. Yang pertama, dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu berdoa dan memuji Allah di tengah kesulitan dan tantangan pelayanan. Setiap orang harus berdoa dan memuji Allah
berdoa dan menaikkan puji-pujian di tengah kesulitan, keadaan yang tidak menyenangkan. Dan dalam tantangan-tantangan yang dihadapi, kalau Anda seorang pelayan Tuhan, maka tantangan-tantangan pasti banyak yang Anda hadapi. Dan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, persoalan yang dihadapi itu, maka salah satu cara atau jalan keluarnya yaitu berdoa dan memuji Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu bahwa berdoa dan memuji Allah itu, memuji Tuhan itu adalah pintu masuk atau akses kepada pengembangan evangelisme atau pemberitaan firman Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat firman Tuhan dan dua hal itu yang kita akan melihat dari tadi, Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-24 sampai ayat 25 sampai dengan 34. Bapak Ibu, hal yang pertama yaitu berdoa dan memuji Allah patut dilakukan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyenangkan, dan di tengah-tengah tantangan pelayanan. Itu poin pertama. Berdoa pada saat Anda berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan keadaan yang sangat sulit, bahkan dalam tantangan-tantangan dalam pelayanan dan kehidupan Anda, maka kuncinya untuk Anda bisa bertahan dalam keadaan itu, yaitu Anda harus berdoa dan harus Anda memuji Allah atau memuji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudara sekalian, Paulus dan Silas berada di tengah-tengah penjara. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Paulus dan Silas itu ditempatkan di bagian paling tengah dari penjara Filipi itu. Tetapi tidak seperti orang-orang lainnya, yaitu mereka dirantai. Orang-orang lain, tawanan lainnya itu dirantai. Khusus untuk Paulus dan Silas ini dipasung. Ya, dipasung itu artinya kakinya itu dimasukkan ke dalam tempat seperti kayu atau besi begitu, dan diikat begitu ya, sehingga memang tidak bisa kemana-mana. Jadi tidak hanya rantai, tapi mereka hanya bisa duduk karena kakinya dipasung. Jadi Paulus dan Silas dalam keadaan itu, tetapi Alkitab Kisah 16 ayat 25 mengatakan kira-kira tengah malam. Nah, saudara sekalian, ini kira-kira tengah malam ini kira-kira jam berapa? Tidak disebutkan, tapi kalau dikatakan tengah malam itu mungkin jam 12 ya, jam 12 malam, jam 11, 12 malam, jam 1 dini hari, yang mungkin saja orang semua sudah mulai tidur, yaitu biasanya jam tidur dengan nyenyak. Tapi dalam kesempatan itu, pada saat jam seperti itu, Paulus dan Silas melakukan dua hal. Dikatakan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, mereka dua melakukan hal itu, dan kemudian orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Rupanya ini sesuatu yang agak baru, agak aneh, karena orang dalam tawanan tengah malam yang seharusnya ikut merasakan bagaimana sulitnya di dalam keadaan di dalam penjara seperti itu. Tapi yang terjadi dengan Paulus dan Silas, mereka membawa puji-pujian. Dikatakan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Tidak sampai di situ, mereka melakukan itu, dan karena berada dalam penjara, maka orang-orang lain, tawanan-tawanan lain mendengarkan mereka. Saudara, ini satu kesaksian yang sangat hebat ya. Kaki mereka dipasung, luka-luka cambuk ya, karena mereka dibawa ke pasar dan dicambuk, didera, dicambuk. Pakaian mereka dibuka kalau Anda baca dari Alkitab, dari ayat-ayat sebelumnya. Dan pasti ini karena dalam hanya sehari ya itu belum sembuh. Luka-luka itu masih terasa, masih merasa sakit di tubuhnya, dan juga dalam keadaan kaki dipasung. Tetapi saudara-saudara sekalian, meskipun secara fisik itu terjadi, jiwa dan roh mereka tidak terpasung. Ya, bisa saja kakinya terpasung, tapi jiwa dan roh mereka tidak terpasung. Hati mereka tetap bersukacita, dan mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda baca di dalam perjalanan Rasul Paulus ya, selama
Paulus menginjili ya, baik di Yerusalem dan sekitarnya, Yudea, Samaria, Asia Kecil, dan bahkan sampai di Eropa. Saudara-saudara bisa membaca itu di dalam Kisah Para Rasul ya. Kitab Kisah Para Rasul, tidak ada ayat yang menyampaikan bahwa Paulus itu menyampaikan puji-pujian. Ini adalah satu-satunya ayat yang menyampaikan bahwa Paulus bernyanyi, memuji Tuhan, menyampaikan puji-pujian. Dan ini hal yang sangat hebat, sangat luar biasa, karena dalam kesulitan itu Paulus menyampaikan puji-pujian. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa meskipun secara fisik keadaan tidak menyenangkan, suasananya tidak menyenangkan, masih rasa sakit akibat cambukan, kaki yang dipasung, dalam keadaan yang sangat-sangat penderitaan seperti itu, dikatakan bahwa Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saudara-saudara sekalian, kemudian dalam ayat 26 mengatakan begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara sekalian, ayat 26, Kisah 16 ayat 26, kalau dalam perjanjian, dalam tafsir, dalam Alkitab terjemahan yang lama ya, itu mengatakan akan tetapi terjadilah gempa bumi. Tapi dalam Alkitab terjemahan baru, yang terjemahan sekarang ini yang paling terbaru, dikatakan tiba-tiba ya, suddenly, tiba-tiba, setelah sedang mereka berdoa dan memuji Tuhan, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan rantai belenggu yang terpasang itu yang mengikat kaki dan tangan mereka semuanya terlepas. Saudara-saudara sekalian, ini yang disebut dengan providential earthquake ya, gempa bumi ya. Kalau ada banyak buku yang menjelaskan bahwa apa yang terjadi di penjara Filipi, yaitu pada tahun sekitar 54 Masehi, ini adalah apa disebut dengan providential earthquake atau gempa bumi yang memang dirancang oleh Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada gempa bumi yang di luar kehendak Allah. Tidak ada gempa bumi di dunia ini, sekecil apapun, apalagi yang besar sekalipun, yang di luar kehendak Allah, di luar kekuasaan Allah. Allah mengetahui semuanya itu, dan apa yang terjadi itu ada di dalam rancangan Allah. Tetapi sangat menarik bahwa apa yang terjadi di Filipi ini dikatakan bahwa ini adalah gempa bumi yang betul-betul dirancang oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan demi untuk membebaskan Paulus dan Silas yang berada dalam penjara. Karena apa? Karena mereka berdua mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu memberitakan firman keluar dari Yerusalem, Yudea, Samaria, yaitu memberitakan firman di Eropa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang menjelaskan bahwa mereka diutus Tuhan. Saudara, Anda perhatikan kaitan ini. Mereka diutus oleh Tuhan. Awalnya berada di Asia Kecil, kemudian mereka menyeberang dari Asia ke Eropa, mereka masuk ke Filipi, memberitakan firman Tuhan, tetapi akhirnya mereka dipenjara. Dan di dalam penjara itu mereka berdoa dan memuji Tuhan. Lalu kemudian terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang datang, dan dikatakan bahwa sendi-sendi penjara itu bergoyang. Dan pada akhirnya belenggu mereka semua itu terlepas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang saya sebutkan bahwa fisik dan tubuh dan keadaan mereka dalam keadaan yang sulit itu bisa saja terbelenggu, menderita, merasa bahwa keadaan tidak mendukung mereka di dalam tugas-tugas mereka. Sepertinya demikian. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah meskipun secara fisik mereka dibelenggu, mereka berada di dalam penjara, mereka seharusnya sedih karena mereka berada di dalam penjara. Tapi Alkitab mengatakan itu tidak terjadi. Boleh saja mereka dipasung seperti itu, dibelenggu, dirantai, berada di tengah-tengah penjara seperti itu. Secara fisik memang iya, tetapi secara roh dan jiwa mereka tidak berada dalam penjara. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, dan terjadilah apa yang disebut dengan
gempa bumi yang luar biasa yang diatur oleh Tuhan, apa yang disebut dengan providential earthquake yang sangat hebat yang terjadi sehingga mereka terbebas dari belenggu-belenggu itu. Saudara-saudara sekalian, jauh lama sebelumnya ya, pernah terjadi, yaitu Yusuf di penjara Mesir. Dan dia dipenjarakan bukan karena kejahatan, seperti Paulus dan Silas yang dipenjara bukan karena kejahatan mereka. Yusuf dipenjara bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatan yang dia perbuat, tetapi dia ada dalam penjara, dan apa yang dia lakukan, penjara mengurung fisiknya, tetapi tidak dengan jiwa dan semangatnya. Saudara sekalian, Anda bisa baca ini bagaimana di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Yusuf berada dalam penjara, tetapi kemudian dia dibebaskan karena dia tetap bergantung pada Tuhan. Fisiknya boleh dalam penjara, tapi dia penuh sukacita, dia bisa keluar dari keadaan yang berada di sekeliling dia itu, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang hebat di Mesir. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terkurung secara fisik ya, lalu jiwa dan roh kita juga ikut terkurung. Kadang-kadang lingkungan kita membuat sampai kita merasa bahwa kita ini tidak punya kesempatan karena tidak ada, karena kesulitan, karena keadaan yang sulit, dan itu membuat sampai hati, roh dan jiwa kita juga seperti terkurung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini tidak terjadi dengan Paulus dan Silas. Saudara, ini juga terjadi dengan Nelson Mandela. Nelson Mandela itu ya pejuang apartheid, dari anti apartheid dari Afrika Selatan, dan dia dipenjarakan pada tahun 1964 sampai 1988. Dan di dalam penjara itu dia masih berjuang. Jadi meskipun dia berada dalam penjara, dia berjuang untuk supaya orang-orang kulit hitam, saudara-saudaranya yang berada di negara itu, Afrika Selatan, mendapatkan hak dan mempunyai posisi yang sama dengan orang-orang kulit putih. Dan pada akhirnya ketika dia keluar dari penjara, kita tahu sejarahnya, dia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah bagian perikop yang baru saja kita baca, 16, kisah 16 ayat 25 dan 26 ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa berdoa dan memuji Tuhan, maka dengan berdoa dan memuji Tuhan, maka hal-hal yang besar bisa terjadi. Saudara, kapan Anda terakhir memuji Tuhan? Ketika Anda berhadapan dengan masalah. Apakah ketika Anda berhadapan dengan masalah, Anda masih memuji Tuhan dan berdoa atau tidak? Saudara sekalian, kita patut berdoa, dan memang itu adalah wajib kita lakukan. Tetapi kita juga patut memuji Tuhan. Seringkali kita hanya berdoa dan kita lupa untuk memuji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini, berdoa dan memuji Tuhan, ya, menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, dan kemudian memohon kepada Tuhan, menyampaikan doa kepada Tuhan. Para pekerja penginjilan, orang-orang yang bekerja dalam bidang penginjilan pun harus memuji Tuhan. Tidak hanya berdoa, Paulus bisa mencontohkan hal itu, memuji Tuhan. Orang-orang awam, jemaat awam pun harus memuji Tuhan. Anak-anak, ya, remaja harus memuji Tuhan, karena dengan memuji Tuhan hal-hal yang besar bisa terjadi. Apa yang disebut dengan providential solution, ya, solusi terhadap masalah Anda yang terjadi karena Tuhanlah yang merancang itu, yang melakukan itu. Akan terjadi apabila kita menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Jangan sampai kondisi dan lingkungan hidup kita, ya, keadaan di sekitar kita membuat kita lupa untuk berdoa dan lupa untuk kita memuji Tuhan. Jadi pelajaran pertama pada hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun berdoa dan memuji Tuhan. Anda bisa menyampaikan puji-pujian dengan cara Anda sendiri, ya. Menyampaikan puji-pujian, lagu-lagu rohani, sampaikan kepada Tuhan. Karena dengan menyampaikan puji-pujian, apa yang disebut dengan providential solution, solusi pemecahan masalah yang diberikan oleh Tuhan sendiri, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami hal itu, mendapatkan hal itu,
karena kita bergantung pada Tuhan dalam doa dan puji-pujian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian kedua yaitu dari firman Tuhan pada hari ini dari ayat 27 sampai ayat 34. Dan memang ini agak panjang, tetapi ceritanya menjelaskan bahwa ketika terjadi gempa bumi dan kepala penjara itu menyadari bahwa pintu-pintu penjara terbuka, maka ia siap menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa Paulus atau orang-orang hukuman yang lain telah melarikan diri. Saudara sekalian, dalam ayat 27 itu disampaikan, ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu dan orang-orang hukuman yang dimaksud sini adalah Paulus dan Silas yang paling utama. Dia menyangka bahwa mereka telah melarikan diri. Dan ini kalau melarikan diri itu terjadi, maka ini adalah tanggung jawab dia. Saudara, ini tanggung jawabnya yang paling utama, menjaga orang-orang itu, ya, penjara, ya, orang-orang yang tawanan-tawanan ada dalam penjara ini, termasuk Paulus dan Silas. Karena sebelumnya Paulus dan kepala penjara ini diperintahkan oleh penguasa di Filipi untuk menempatkan Paulus dan Silas ini dan menjaga Paulus dan Silas ini. Ditempatkan di penjara yang paling dalam, penjara yang paling tengah. Oleh karena itu dia tiba-tiba mau membunuh diri. Dia ingin membunuh diri karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman yaitu Paulus dan Silas ini telah melarikan diri. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 28 mengatakan Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudara, Paulus dan Silas tidak menggunakan kesempatan untuk melarikan diri, dan memang itu bukan cara yang baik, ya. Alkitab di sini tidak menyampaikan bahwa orang-orang lain pun melarikan diri, tidak disampaikan secara eksplisit. Tetapi khusus untuk Paulus dan Silas, mereka tidak melarikan diri dan mereka berada di tempatnya. Dan bahkan Paulus menolong kepala penjara ini supaya dia tidak membunuh dirinya. Paulus mengatakan begini, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudara-saudara sekalian, mengapa sampai peristiwa ketika ya, apa yang terjadi dengan kepala penjara ini pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya, ya, yaitu ketika Brutus dan Cassius, saudara, Brutus dan Cassius ini memimpin perang saudara yang terjadi di Filipi. Kira-kira pada tahun 42 Masehi, Brutus bunuh diri di Filipi setelah tentaranya kalah dalam perang. Jadi dia memimpin tentara, dan tentara yang dipimpinnya ini, pasukan yang dipimpinnya ini kalah dalam perang, dan itu terjadi perang saudara di Filipi. Dan Anda tahu bahwa Brutus inilah yang membunuh Julius Caesar, ya, kaisar Roma. Dan kemudian mereka dari proses yang panjang, dia yang tadinya tidak diperhatikan, berada dalam penjara, tapi kemudian dipromosi dan memimpin tentara berada di Filipi. Namun dalam satu peperangan yang terjadi di Filipi, kira-kira pada tahun 42 Masehi, Brutus ini kalah, tentaranya kalah, dan dia membunuh diri. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah menjadi kebiasaan apabila tanggung jawab seseorang itu tidak bisa dijalankan, maka dia membunuh diri. Dan itu yang terjadi di Filipi sebelumnya, yaitu yang terjadi dengan Brutus. Dan mungkin karena contoh itu, kepala penjara itu ingin juga mau membunuh diri. Dia ingin membunuh diri karena merasa bahwa tanggung jawabnya sudah hilang dan pasti dia dihukum. Jadi dia ingin melakukan hal itu. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa itu tidak dilakukan, tidak terjadi karena Paulus menolong dia. Jadi apa yang dia harus, dia yang sudah rencanakan untuk membunuh diri itu tidak dilakukannya karena Paulus menolong dia. Saudara, Alkitab menyampaikan bahwa dalam ayat 30, ketika dia tahu bahwa Paulus dan Silas ada di sana, kemudian dia berteriak, dia berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudara-saudara, kalau Anda mengamati ayat ini, ya, ayat 30 ini, dia tiba-tiba menyampaikan, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Pertanyaan ini disampaikan karena memang dia tidak menyangka bahwa Paulus dan Silas masih berada di sana.
Dan setelah dia menyadari bahwa sesuatu yang berbeda terjadi dengan Paulus dan Silas, ya, sesuatu yang berbeda, harusnya mereka pergi melarikan diri, tapi mereka tidak melarikan diri. Dan karena itu apa yang menjadi ancaman bagi bagi kepala penjara ini, yaitu bahwa dia akan dihukum, ya, itu tidak terjadi. Sehingga dengan keadaan itu dia bertanya, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudara, keselamatan di atas semuanya, di atas jabatan, di atas status, di atas tanggung jawabnya. Keselamatan paling utama. Mungkin saja dia sudah tahu, kepala penjara ini sudah tahu, dan pasti sudah tahu karena dia adalah salah satu pejabat, tahu tentang keluarga Lydia yang percaya. Dia juga tahu tentang roh penenung yang berada di dalam diri hamba perempuan yang diusir oleh Paulus pada saat berada di rumah ibadah orang Yahudi. Nah, sekarang dia melihat hal yang lain. Jadi dia pasti sudah mendengar ceritanya, dan sekarang dia melihat hal yang lain, yaitu bahwa Paulus dan Silas sebagai orang tawanan tidak menyelamatkan diri mereka, dan bahkan menyelamatkan sehingga kepala penjara ini tidak menjadi membunuh diri. Saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas ketika ditanya seperti itu, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kemudian Paulus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Bukan saja engkau, tapi engkau dan seisi rumahmu. Saudara, pasal 16 ayat 31 mengatakan, "Jawab mereka," Paulus dan Silas, "percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Apabila engkau mau hidup, engkau mau selamat, maka percayalah kepada Tuhan Yesus." Saudara, ayat 32 mengatakan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Kesempatan bagi Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu. Pada momentum itu mereka menyampaikan firman Tuhan kepada kepala penjara itu. Dan juga Paulus dan Silas dibawa ke rumahnya, dan kemudian mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka melakukan penginjilan bukan saja kepada kepala penjara, tapi kepala penjara dan seisi rumahnya. Ayat 33 mengatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dan dibaptis. Saudara-saudara, seperti tadi saya sampaikan bahwa kepala penjara itu menjadi percaya, dan dia membawa seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan. Dia membawa seisi rumahnya untuk dibaptis. Ini juga terjadi dengan Lydia, keluarga pertama di Filipi yang menjadi percaya. Dia menjadi percaya dan seisi rumahnya menjadi percaya. Kepala penjara Filipi ini menjadi percaya, diselamatkan, dan seisi rumahnya menjadi percaya. Ayat 34 mengatakan bahwa lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi. Pemenjaraan Paulus dan Silas menjadi pintu masuk keselamatan bagi kepala penjara ini dan seisi rumahnya. Pemenjaraan Paulus dan Silas menjadi pintu masuk bagi atau akses bagi pelayanan yang lebih luas yang terjadi di Filipi. Dan saudara, tercatat dalam Alkitab bagaimana Filipi ini berkembang menjadi kota yang menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yang tadinya menolak Tuhan, tetapi kemudian menolak Tuhan Yesus, menolak penginjilan, tapi kemudian percaya kepada Tuhan. Makanya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dengan suasana yang lain, yaitu Paulus dan Silas. Paulus menginginkan supaya jemaat Filipi itu bersukacita di dalam kehidupan mereka, seperti apa yang tertulis dalam surat kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, siapa yang mengira bahwa sebelumnya hal yang kecil, hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan Paulus ini, yaitu apa? Yaitu cambukan, penderitaan, pasungan di dalam penjara, adalah proses untuk penyelamatan di Filipi. Ini adalah hasil dari doa dan pujian, hasil penyerahan dan bukan keluhan, ya,
Harusnya sepertinya Paulus atau pada umumnya orang yang berada dalam penjara, maka mereka akan penuh dengan keluhan. Apalagi sudah diutus dan ternyata mereka berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi Paulus dan Silas berdoa, memuji Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetap taat dan setia. Dan hasil dari kesetiaan dan penyerahan kepada Allah itu, yaitu hal-hal yang besar terjadi dengan keadaan di Filipi. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Berdoa dan memuji Allah adalah pintu masuk untuk atau sebagai media atau sebagai akses untuk evangelisme, untuk pekerjaan-pekerjaan penginjilan. Karena itu Tuhan memanggil kita semua, Tuhan memanggil Anda masing-masing untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi pengikutnya. Tuhan mengatur kehidupan Anda masing-masing. Tuhan meminta Anda menjadi saksi dan ikut serta dalam rencana agung, yaitu keselamatan dunia ini. Seringkali kita terpaku dan terperangkap dengan episode kehidupan yang kecil. Ya, episode itu artinya parcel dari sesuatu kejadian yang dalam jangka panjang dan dalam dan besar. Nah, apabila dibagi-bagi dia menjadi episode kehidupan, dan sepertinya episode kehidupan Paulus dan Silas ini memang tidak menyenangkan, tetapi ternyata Tuhan menggunakan episode yang kecil itu yang ada dalam penjara itu untuk hal-hal yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita terpaku pada dan terperangkap pada episode kehidupan yang kecil-kecil, ya, fragmen kehidupan yang kecil, dan kita berpikir bahwa itu adalah hal yang besar yang terjadi seutuhnya dengan kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang salah. Episode kehidupan yang kecil ini sering dipakai Tuhan dalam konteks rencana Tuhan yang besar bagi kita, bagi Anda masing-masing, dan bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita lupa bahwa penginjilan dan rencana Allah itu harus secara utuh berjalan, sehingga episode kehidupan kita yang kecil itu akan dipakai Tuhan bagi rencana Allah, bagi kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar dalam jangka panjang dan menyangkut aspek dan spektrum yang lebih luas. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan bahwa dalam episode setiap hidupmu, Anda harus berdoa dan memuji Tuhan. Setiap episode kehidupan, apa yang terjadi dalam hidupmu, Anda harus berdoa dan memuji Tuhan. Karena melalui itu, hal-hal yang besar akan terjadi. Setiap episode harus digunakan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang memberitakan kabar keselamatan dengan cara Anda masing-masing, maka lakukanlah, manfaatkanlah kesempatan setiap momentum kehidupanmu untuk berdoa dan memuji Tuhan dan bergantung pada Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai take away, sesuatu yang bisa kita pegang dalam kehidupan ini, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan bahwa berdoa dan memuji Tuhan dalam setiap episode kehidupan. Lakukanlah itu. Setiap orang harus berdoa dan memuji Tuhan dalam setiap episode kehidupan. Karena Tuhan menata setiap episode kehidupanmu bagi kemuliaannya. Mungkin Anda merasakan bahwa episode ini tidak menyenangkan. Ya, kesulitan, lingkungan yang tidak enak, ya, keadaan yang sulit. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa melalui sesuatu yang tidak enak itu, tidak menyenangkan dari sisi kita, dari sisi manusia itu, Allah mempunyai rencana yang besar. Dan bagi Anda masing-masing, Allah mempunyai rencana bagi dirimu sendiri. Dan juga bagi pemberitaan, pekerjaan, penginjilan. Saudara, Tuhan berkati saudara semua, dan kita akan nanti melihat bagaimana episode keempat dari cerita tentang Paulus pertama kali masuk dalam penginjilan di benua Eropa, yaitu di kota Filipi. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.